Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsummal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ayat talabah, santriwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kala ada salah seorang lelaki soleh dari kalangan Bani Israel. Ketika ia hendak wafat, ia memiliki satu istri dan satu orang anak laki-laki. Ketika ia hendak meninggal, ia tidak memiliki harta apapun, melainkan hanya seekor sapi kecil. Maka di akhir hayatnya, sebelum ia meninggal, ia berpikir, apa yang akan aku tinggalkan untuk istri dan anakku? Sedangkan harta yang aku miliki hanyalah seorang sapi yang kecil. Maka kemudian ia punya pikiran, ia berpikir untuk merawatkan sapi ini ke orang-orang yang bisa dipercaya. Berpikir, kemudian ia memutuskan bahwasanya tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya. Kemudian ia mempercayakan sapi yang ia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ia melepaskan sapi itu ke sebuah hutan. Ia lepaskan sapi itu di tengah hutan. Tidak diberi pagar, tidak diberi rantai, dan tidak diberi apa-apa. Ia lepaskan saja. Kemudian ia bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, aku memiliki seekor anak sapi. Seekor anak sapi ini aku lepaskan ke hutan dan aku titipkan penjagaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka besok ketika anak kita sudah mulai besar dan membutuhkan uang, maka kamu sampaikan kepada anak kita, silakan untuk mencari sapi itu ke sebuah hutan." Maka si anaknya mulai besar. Dan suatu ketika si anak sama ibunya membutuhkan harta. Kemudian ibunya bilang kepada anaknya, "Wahai fulan, dahulu ayahmu memiliki seekor anak sapi yang dilepaskan ke dalam hutan. Maka kalau engkau membutuhkan harta, silakan engkau cari sapi itu ke dalam hutan." Kemudian anaknya bertanya, "Wahai ibu, bagaimana caranya aku mencari sapi yang sudah dilepaskan bertahun lamanya di dalam hutan?" "Wahai anakku, sebagaimana dulu ayahmu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menitipkan penjagaan anak sapi itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersikaplah sebagaimana bapakmu. Silakan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mendatangkan anak sapi yang bertahun-tahun yang lalu dilepaskan oleh bapakmu datang menemui dirimu." Maka mempraktekkan apa yang dinasihatkan oleh ibunya, si anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dulu ayahku pernah menitipkan seekor sapi penjagaannya terhadap engkau. Maka aku minta hari ini dengan izinmu datangkan sapi itu menemui diriku." Maka setelah berdoa, anak ini ke hutan. Sesampainya anak ini di hutan, tidak lama kemudian muncullah seekor sapi besar. Yang mana sapi ini sering dilihat oleh banyak orang. Tetapi ketika didekati oleh manusia, sapi ini mulai menghindar. Sapi ini mulai menjauh. Maka setelah anak ini berdoa, sapi yang ia awalnya tadi bingung mencarinya kemana, ketika ia setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sapi itu datang sendiri menghampirinya. Maka kisah yang dapat kita ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut ialah kalau kita memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah rugi.
Kita tidak akan pernah menyesal bagaimana seorang bapak ketika ia hendak meninggal, ia menitipkan sapinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika anaknya besar, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sapi bapaknya dikembalikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan hamba-hambanya yang telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Santriwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bingung besok ketika sudah lulus pesantren mau jadi apa, mau bekerja di bidang apa, tidak usah bingung. Sekarang kalian waktunya belajar, fokus saja belajar. Amanah orang tua kalian ialah meminta kalian supaya belajar di pondok pesantren. Maka hari ini momen kalian adalah momen belajar. Jangan sibuk memikirkan yang lain, karena besok Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan pintu-pintu rezekinya ketika kalian sudah lulus dari pesantren. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.